Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Kembali kita bertemu di YouTube Jawa Dwipa dengan topik demokrasi dan otonomi daerah. Kalau kita bicara demokrasi dan otonomi daerah, maka kita tidak bisa lepas dengan apa dan bagaimana situasi menjelang pemilu 2024. Pesta demokrasi 2024 masih jauh, tapi hangatnya pembahasan tentang demokrasi, tentang pesta demokrasi 2024 sudah begitu menghangat sekali. Seperti kita menyirup secangkir kopi yang hangat. Demokrasi adalah bagian dari sistem pemerintahan. Indonesia negara demokrasi. Bisa kita lihat tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Kita juga bisa melihat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ada juga pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan bagian dari jaminan kebebasan berdemokrasi, termasuk berserikat, berkumpul, mengutarakan pendapat. Itulah indahnya demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam merumuskan, dalam mengembangkan, dan dalam pembuatan hukum di negara atau daerahnya. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktek dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Sedangkan kalau kita bicara otonomi daerah merupakan bagian sistem pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan dan membangun daerah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat di satu daerah. Salah satunya daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Kepemimpinan di daerah otonomi daerah, kepemimpinan kepala daerah pada era otonom daerah terkait dengan sistem pilkadanya langsung oleh rakyat. Melalui pilkada langsung, masyarakat di daerah secara demokrasi bisa memilih seorang pemimpin yang mereka harapkan, yang mereka dambakan dapat membangun, merubah daerah mereka. Implikasinya adalah penggeseran paradigma administrasi publik dari serba negara ke arah good governance menurut transformasi kepemimpinan kepala daerah dari model kepemimpinan yang tidak responsif, paternalistik, dan birokratis ke model kepemimpinan yang berorientasi pada penggunaan jasa, fleksibel, berorientasi, kualitas,
dan responsif. Model kepemimpinan tersebut dikenal dengan konsep kepemimpinan transformasional, menggambarkan hubungan kepala daerah dengan para pejabat pemerintah daerah tersebut, masyarakat atau konstituen, para pendukung, followersnya, para pengusaha, dan semua stakeholder pada saat dilaksanakan pilkada maupun pasca pilkada. Karena di setiap daerah otonom ada makna pelaksanaan demokrasi secara langsung. Demikian kalau kita bahas atau kita bicarakan tentang demokrasi di daerah otonom. Terima kasih.